kita lihat sekarang kan ini yang kita lihat secara lebih spesifik ya, bahwa ternyata kekerasan itu tidak terjadi di tempat-tempat publik, tapi kan akhir-akhir ini kita lihat terjadi di pesantren misalnya. Ini kan menyedihkan sekali ya, kalau kita lihat kasus yang terjadi di pesantren yang terus-menerus berulang-ulang, pindah provinsi, pindah kabupaten, pindah kecamatan, terus ada. Ini bagaimana Mbak? Apa nih? Kita lihat penyebabnya ini. Betul, iya. Jadi kalau kita analisis apa yang terjadi kekerasan di pesantren, termasuk lokus kekerasannya, Bang. Kalau dulu kalau di dalam Islam itu kan ada konsep muhrim ya, di mana muhrim itu justru orang yang harus melindungi dan dia ada dari ikatan keluarga yang harusnya melindungi. Yang terjadi sekarang itu kenapa data menjadi bicara gitu. Temuan-temuan Komnas Perempuan, lokus kekerasan selain di publik rupanya banyak terjadi justru di domestik, kekerasan seksual oleh orang-orang dekat, dalam yang konteks ini adalah oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung gitu. Itu satu hal. Nah, jadi dia di ruang domestik, ruang privat gitu ya, baik melalui sudah terjadi dalam konteks perkawinan maupun dia dalam hubungan terhadap anak, ponakan, cucu dan lain sebagainya. Nah, ini sama ketika dia analogis dengan di pesantren. Pesantren itu kan bagi sejumlah keluarga, dia itu ingin dijadikan sebagai second parent kan. Itu dia tempat rumah, yang nyaman ya. Betul, perpanjangan dari rumah. Kenapa orang menitipkan anak ke pesantren itu ragam-ragam. Ada karena pingin anaknya langsung bisa mengayuh ilmu dunia akhirat. Semalam saya menyampaikan ini juga. Terus yang kedua, karena wilayah-wilayah pengungsian bencana dan lain sebagainya itu kan pinginnya anaknya daripada di pengungsian dititipkan di sana. Belum lagi Bang kalau anak-anaknya TKW, anak-anak TKW. Oke, karena rumit dari jauh dititipkan gitu ya. Jadi itu adalah tempat pengharapan, tempat mengamanahkan pendidikan. Jadi bisa kebayang kalau kemudian terjadi kekerasan seksual. Nah, sekarang pertanyaan Abang tadi soal apa sih kenapa ya terjadi gitu. Ada beberapa hal. Yang pertama begini. Pelakunya ketika pelakunya adalah tokoh-tokoh agama, entah itu kiai kah, pengasuh, gurunya, segala macam. Itu para santri menjadi dalam posisi yang complicated gitu. Apalagi kalau santri-santrinya dengan setting yang tadi itu. Dia dari keluarga yang gak mampu segala macam gitu ya. Dan hubungan kiai dan santri itu kan sangat asimetris ya. Sangat powerful gitu. Itu satu hal gitu. Yang kedua juga kiai ini punya otoritas atau kapital yang berlapis. Kapital ekonomi lah, sosial lah, politik gitu ya. Kita tahu lah gimana dulu Abang tahu kultur politik, kalau orang mau berhasil nyalon ya rangkulah pesantren gitu kan, dia menjadi pendulang suara, belum lagi dia minta berkah ke pesantren. Jadi betapa powerfulnya. Jadi impunitas mereka menjadi tidak terjangkau ini karena pagar sosialnya sangat kuat gitu. Jadi kita lihat bagaimana kasus di Jombang kemarin kenapa sulit tertangkap, itu dipagari oleh para santrinya. Belum lagi ancaman-ancaman metafakta gitu kan ya. Belum lagi para polisi, para aparat segala macam, saya yakin dalam posisi yang gak sederhana. Pasti rumit gitu ya, apalagi orang-orang yang pernah punya hutang jasa kepada pesantren itu karena dulu didukung secara politis gitu. Jadi impunitas juga terjadi karena itu. Yang ketiga, kenapa di pesantren itu juga sangat kuat, karena isu kekerasan, isu seksualitas, isu kesehatan reproduksi itu tidak terbahas dengan baik gitu. Jadi orang tahu kadang dari antar teman. Jadi itu yang saya juga selalu bilang, mendorong di pesantren itu belajar hak asasi, belajar tentang seksualitas, reproduksi. Menurut saya itu. Jadi kadang santri-santri tidak terlalu tahu gitu ya tentang hak reproduksi ini, atau tentang juga hak seksual gitu. Hal yang lain juga soal ini Bang. Dalam tradisi Islam itu kan zina itu kan sesuatu yang sangat ekstrim buruknya gitu. Karena dia adalah sesuatu yang buruk, dosa besar dan lain sebagainya, sehingga siapapun pelakunya berusaha menutup erat gitu ya. Nah, itu kenapa dalam modus-modus kekerasan seksual yang di pesantren selalu pelakunya tadi bilang jangan bilang ke siapa-siapa gitu. Itu ditutup rapat sampai akhirnya ada masa di mana
menurut saya undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini ruang pembangkit keberanian para korban untuk bicara. Sehingga kalau sekarang ini bermunculan itu salah satunya karena oke, kami punya teman, kami tidak sendiri. Sekarang negara ada, negara hadir, ada perlindungan, ada kawan-kawan yang memperjuangkan gitu ya, ada keberpihakan sehingga banyak mulai bersautan untuk berani bicara gitu. Itu mungkin lapis-lapis yang kekerasan di balik pesantren tadi.